Hai guys, kali ini aku mau menceritakan cerita horor lagi dari @lakon story yang berjudul Pertunjukan dari Kubur. Pertunjukan yang sampai saat ini masih eksis di Kabupaten Malang ini konon katanya menggunakan bantuan lelembut di salah satu atraksinya. Nyawa menjadi taruhan di setiap atraksi yang dilakukan. Cerita kali ini kami dapat dari salah satu mantan pelaku asli pertunjukan ini. Nanti kalau sudah jam 12 pas, jagain kerandanya ya. Apapun yang terjadi jangan hiraukan. Tetap tutup matamu sambil terus membaca doa yang sudah Bapak ajarkan. Iya Pak, sahut Wilujeng pelan. Dengan jantungnya yang mulai berdetak kencang, karena malam itu adalah malam pertama Wilujeng bertugas sebagai penjaga arwah. Dan jangan lupa, tepat pukul 4 dini hari, kamu harus cepat membuka kerandanya. Ini poin paling penting. Karena kalau kamu sampai telat membuka kerandanya, arwahnya tidak akan pernah kembali. Iya Pak, aku sudah mengerti. Ngomong-ngomong, malam ini siapa yang akan bermain Pak? Wisnu. Di antara pemain yang lain, sepertinya saat ini hanya dia yang kuat. Ya sudah, Bapak berangkat dulu ya. Wiryo pun mulai mengenakan baju hitamnya lalu berpamitan pergi ke tempat pertunjukan yang memang sedang berlangsung tidak jauh dari rumahnya. Benar sekali, malam itu di kampung Sumber Waras memang sedang diadakan sebuah pertunjukan tradisional yang dimana salah satu pertunjukannya adalah mempertontonkan sebuah atraksi yang cukup membahayakan. Ada juga seorang pemain yang dimasukkan ke dalam liang lahat lalu dikubur secara hidup-hidup. Menjadi daya tarik tersendiri dari pertunjukan yang dipimpin oleh Wiryo tersebut. Dan tidak hanya sekedar dikubur, seorang pemain tersebut benar-benar dimakamkan layaknya orang yang sudah meninggal dunia. Selanjutnya, setelah beberapa lama waktu yang sudah ditentukan, pemain tersebut akan diangkat. Yang anehnya, ketika diangkat, pemain tersebut akan berubah menjadi pocong. Sudah mengenakan kain kafan layaknya pocong. Pertunjukan tersebut tentu saja sangat tidak masuk akal di akal sehat manusia. Selain berbahaya, siapapun yang dimasukkan ke dalam liang lahat dan dikubur hidup-hidup pasti akan kehabisan nafas lalu meninggal dunia. Namun, karena sepertinya ada campur tangan dari makhluk tak kasat mata, akhirnya setiap proses atraksi tersebut selalu berhasil dilakukan dan semuanya baik-baik saja. Dan tidak hanya atraksi dikubur hidup-hidup, adanya orang yang disembelih lehernya, namun masih bisa bernafas. Tentu saja semakin membuat penonton tertarik untuk melihatnya. Dan asal kalian tahu, semua kegiatan pertunjukan tersebut di bawah kendali satu orang yang biasanya disebut sebagai ketua adat. Semua penonton yang terpukau dengan atraksi yang dilakukan berbanding balik dengan pandangan tetua adat yang dimana tetua adat di desa tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Wiryo. Wiryo secara penuh bertanggung jawab atas keberhasilan setiap atraksi yang dilakukan oleh anggotanya. Konon katanya, Wiryolah yang memainkan dan memindahkan arwah pemain, sehingga selama di dalam kubur, pemain tersebut tetap dalam keadaan baik-baik saja. Yang saya tahu, sebelum atraksi tersebut dilakukan, pemain harus melakukan proses ritual yang cukup panjang. Mulai puasa mutih, laku gendeng, dan ritual-ritual lainnya. Di situ, Mbah Wiryo lah yang mengendalikan dan bertanggung jawab atas kelancarannya. Menurut kabarnya, ketika pemain masuk ke dalam liang lahat, arwahnya ditarik keluar dan dipindahkan ke rumah Mbah Wiryo. Kemudian, ketika lubang hendak dibongkar, arwahnya dikembalikan lagi. Tentu saja prosesi ini sangat berisiko, karena selama arwah dipindahkan, akan ada banyak makhluk halus yang berebut untuk datang. Di situ, di balik pertunjukan, harus ada orang yang bertugas
menjaga sesajen untuk memastikan jika prosesi antraksi tersebut lancar. Dan orang yang bertugas menjadi sajen tersebut dengan sebutan penjaga arwah sakti. "11.30 dini hari. Malam itu, Wilujeng tampak gugup, karena untuk pertama kalinya dia akan bertugas sebagai penjaga arwah. Dan perlu kalian ketahui, sebenarnya kegiatan menjaga arwah ini sudah dilakukan oleh turun-temurun oleh keluarganya. Karena setiap ada pertunjukan pencak pendem, pasti Wiryolah yang mengendalikannya. Namun, sejak ibunya meninggal dunia, Wilujenglah yang dipercayai oleh Wiryo sebagai penerusnya. Karena menurut Wiryo, hanya Wilujenglah yang mampu melakukannya. Bunga melati, bunga kantil, bunga sedap malam, dupa, minyak pengharum, kunir, kemenyan, air putih, garam, ayam darah hitam. Sepertinya semua syarat sudah ada, tinggal mulai saja, ucap Wilujeng dengan mulai menaruh satu persatu sesajen di bawah keranda mayat yang ada di salah satu kamar rumahnya. Di situ, keranda mayat tersebut terlihat ditata sedemikian rupa, lengkap dengan balutan kain hijau dan rangkaian bunga melati yang dibalut mengelilinginya. Dan puncaknya pada pukul 12 dini hari, Wilujeng pun mulai melakukan ritualnya. Dia duduk bersila dengan membaca doa yang sudah diajarkan oleh Wiryo. Di sisi lain, pertunjukan sudah sampai pada puncak antraksinya. Setelah Wisnu dibuat pingsan oleh salah satu hentakan kaki Wiryo, Wisnu benar-benar ditelanjangi di depan semua orang yang waktu itu datang untuk menyaksikannya. Dengan berbagai doa yang dibacakan Wisnu dimandikan layaknya orang yang benar-benar sudah meninggal dunia. Singkat cerita, setelah tubuh Wisnu selesai dibalut dengan kain jarik yang sudah disiapkan, Wisnu pun digotong oleh banyak orang yang menuju ke liang lahat yang berada tidak jauh dari panggung pentasan. Proses ini benar-benar tidak masuk akal. Malam itu, Wisnu dimasukkan ke dalam liang lahat dengan keadaan hanya dibalut dengan kain jarik. Namun anehnya, ketika dia dikeluarkan beberapa jam setelahnya, tubuhnya tiba-tiba sudah dalam keadaan dibalut oleh kain kafan. Di situ, sesudah Wisnu dimasukkan ke dalam liang lahat, salah satu orang terlihat mengumandangkan azan, lalu dengan perlahan, akhirnya Wisnu pun dikubur dengan keadaan tetap pingsan. Bukannya ikut turun ke liang lahat, saat itu, Wiryo nampak dari kejauhan hanya diam sambil mengisap rokoknya dengan sesekali memperhatikan wajah satu persatu orang yang datang. Puncaknya, setelah semua prosesi penguburan selesai, Wisnu pun ditinggal dan semua orang pun kembali ke panggung pertunjukan untuk kembali melihat pertunjukan seperti tari-tarian, antraksi kebal, dan sebagainya. Hal itu memang dilakukan karena selain agar suasana tidak tegang, semua penonton juga menunggu waktu ketika kuburan Wisnu dibongkar di sisi lain di rumah Wiryo. Ketika Wisnu sudah 7 langkah ditinggal oleh penonton pergi, keranda yang dijaga Wilujeng yang sebelumnya kosong tiba-tiba terlihat bergerak dan perlahan. Dan tidak sekedar bergerak. Malam itu, Wilujeng juga mendengar seolah keranda tersebut sedang dimasuki oleh seseorang. Padahal nyatanya, keranda tersebut masih tetap dalam keadaan kosong, tidak terlihat ada apa-apanya. Dan dengan terus menguatkan hatinya, Wilujeng terus saja membaca doa dengan sesekali melirik ke kanan dan ke kiri karena dia merasa jika malam itu di rumahnya seperti sedang banyak sekali orang-orang. Buset, rasanya rame banget. Padahal di rumah ini sepi loh. Dan tidak hanya itu,
Selain terasa sangat ramai, Wilujeng juga mulai mendengar suara langkah kaki. Suara orang berlari hingga adanya sepasang mata yang terlihat mengintip dari sela-sela jendela kamar. Benar kata Bapak, mereka mulai berdatangan. Jam pun terus berlalu, hingga tibalah pukul 1 dini hari. Dengan mata kepalanya sendiri, Wilujeng melihat sosok pocong yang terlihat sudah berbaring di dalam keranda yang dia jaga. Hal itu terlihat dari kain keranda yang sebelumnya tertutup rapat malam itu. Mengetahui semua itu, mata Wilujeng seketika melotot. Jantungnya berdetak kencang dengan tubuh yang bergetar hebat tidak karuan. Bagaimana tidak? Hanya berjarak 2 meter di depannya, nampak sosok pocong yang sedang berbaring menatap ke atas, dan bahkan jika dilihat dengan lebih teliti, sosok pocong tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah sosok pocong dari Wisnu. Pocong! Waduh, sepertinya aku nggak kuat ini. Namun di situ, karena Wilujeng ingat dengan perkataan Wiryo, jika sampai Wilujeng gagal dalam menjaga arwah Wisnu yang sebelumnya dikubur, dia akan benar-benar meninggal dunia. Dan dengan menguatkan hati dan pikirannya, Wilujeng waktu itu benar-benar tetap duduk bersila meski seluruh tubuhnya sudah bergetar tidak karuan. Hingga akhirnya pukul 2 dini hari, Wiryo tiba-tiba terus saja membaca doamu. Bapak di sini cuma melihat keadaanmu. Bapak tahu ini pertama kalinya kamu melakukannya. Jadi Bapak temani sebentar. Sepertinya semuanya sudah cukup berkumpul di sini ya. Dan dengan tidak menjawab ucapan bapaknya, Wilujeng malam itu terus saja membaca doa dengan perasaan yang lebih tenang dari sebelumnya. Jangan tutup matamu, latih hatimu dengan menatap pocong yang ada di depanmu, ucap Wiryo. Menandakan jika sepertinya Wiryo juga melihat adanya sosok pocong yang sedang berbaring di depan keranda kosong tersebut. Singkat cerita, sekitar pukul 2.30 dini hari, Wiryo keluar dari rumahnya dan kembali menuju ke tempat pertunjukan. Dan puncaknya, tepat pukul 4 WIB atau sebelum subuh, semua orang pun berbondong-bondong menyaksikan proses pembongkaran kuburan Wisnu, yang setelah tanah tersebut kembali dibongkar, Wisnu akhirnya keluar dengan bentuk tubuh yang cukup mengejutkan. Bagaimana tidak? Waktu itu Wisnu keluar sudah mengenakan kain kafan putih bersih, lengkap dengan kapas di hidungnya dan aroma parfum khas yang biasa digunakan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Padahal masih sangat terlihat jelas di kepala. Ketika Wisnu dimasukkan ke dalam lubang tadi, dia hanya mengenakan jarik yang berwarna coklat. Di situ dengan penuh keheranan, penonton benar-benar terpukau dan tercengang dengan apa yang sedang mereka saksikan. Puncaknya, setelah Wisnu disadarkan dan dia tersadar dengan keadaan baik-baik saja, semua penonton pun bersorak riuh, ramai dengan tepuk tangan, menandakan jika pertunjukan tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan Wilujeng. Wilujeng yang sebelumnya terus berdoa akhirnya pun berhenti dengan perasaan yang seketika lega, karena semuanya telah berhasil dilewati begitu saja. Singkat cerita, akhirnya waktu pun berlalu. Sejak saat itu, Wilujeng akhirnya resmi menjadi penjaga arwah penerus ibunya. Setiap ada pertunjukan, Wiryo Wilujeng selalu lancar dalam menjalankan tugasnya. Bahkan, Wiryo pun terlihat bangga dengan anaknya tersebut. Bapak bangga sama kamu, nak. Bisa bantu Bapak bekerja. Iya, Pak. Tapi sebenarnya aku hanya terus berdoa
dan sama sekali tidak berani membuka mata. Jika mesti ada apa-apa, aku sengaja gak melihatnya. Hehehe. Dulu aku pas pertama kali membuka mata, ada pocong di dalam keranda. Setelah itu, aku gak berani buka mata lagi deh. Aku selalu dengar ada hal yang aneh, seperti suara orang jalan, suara orang nangis, dan sebagainya. Terang Wilujeng menjelaskan. Dan dengan tersenyum, Wiryo pun memberikan penjelasan. Iya, itu terserah kamu, yang penting jangan sampai putus doa. Dan jangan lupa kunci semua pintu sebelum memulai ritual. Jadi waktu Bapak melakukan pertunjukan keranda itu benar-benar ada isinya, Pak? Iya, Ndok. Jadi begini, saya kasih contoh Wisnu lah. Jadi, yang dilihat penonton Wisnu ketika pingsan di atas panggung itu sebenarnya bukan pingsan, tapi sudah meninggal dunia. Hah? Beneran meninggal? Iya, Ndok. Konsepnya memang meninggal beneran, tapi sebenarnya rohnya saya tarik dan saya pindahkan ke rumah ini. Jadi selama Wisnu di dalam tanah, dia memang tidak merasakan apa-apa. Coba deh tanya Wisnu langsung kalau kamu tidak percaya. Ya kalau bahas sekarang namanya astral projection atau proyeksi astral. Bapak tidak menarik sih. Lebih tepatnya Bapak hanya mengarahkan, ucap Wiryo menambahkan. Nah, selama astral projection berlangsung, banyak roh yang ingin mendekat karena selama proses itu terjadi memang menciptakan banyak sekali energi. Makanya setiap aku jaga arwah, rumah ini langsung jadi perhatian makhluk halus, sahut Wilujeng jelas. Benar sekali. Pinter kamu, Bapak bangga. Tapi perlu kamu tahu, tidak semua orang bisa melakukan astral projection. Jadi sebelum pertunjukan, Bapak harus benar-benar memastikan sanggup atau enggak melakukan itu semua. Ada yang memang sanggup karena bawaan lahir. Ada juga yang awalnya tidak sanggup, kemudian menjadi sanggup. Karena sengaja kita dorong dengan bantuan perewangan Bapak. Assalamualaikum, Mbah Wiryo. Teriak Rahayu yang notabene Rahayu adalah salah satu anggota dalam grup kesenian milik Wiryo tersebut. Waalaikumsalam, jawab Wilujeng dengan tangannya yang mulai membuka pintu. Mbah Wiryo ada, Mbak? Tanya Rahayu pelan. Oh, ada Bu, silahkan masuk, ucap Wilujeng sopan dengan mempersilahkan Rahayu untuk duduk. Dan beberapa saat setelah itu, tampak Wiryo yang juga terlihat datang dan duduk di kursi rumahnya. Ada apa? Tumben kamu sendirian kesini malam-malam? Tanya Wiryo. Anu Mbah, aku mau tanya tentang pertunjukan yang akan kita lakukan Sabtu besok di Desa Talo, ucap Rahayu. Oh iya, kenapa Yu? Tanya Wiryo. Apa Mbah Wiryo sudah dibayar atau sudah diberikan DP? Kalau belum, mending kita batalkan saja Mbah. Soalnya katanya acaranya bermasalah. Banyak orang yang tidak setuju dengan adanya pertunjukan kita. Ya sebenarnya yang mengundang kita kan lurah Desa Talo, tapi warganya banyak yang protes karena menurut warganya mau mengadakan pertunjukan lainnya. Bagaimana tanggapan Mbah Wiryo? Kalau menurutku sih, mending Mbah Wiryo batalkan saja daripada berisiko. Kamu terlambat. Uangnya sudah Mbah terima seminggu yang lalu. Terus jatah bayaran untuk Wisnu juga sudah diberikan lunas. Sudah, kamu tenang saja. Orang kita yang diundang kok, kita juga tidak menaruhkan diri. Jadi, di situ kita tidak salah sama sekali. Ya, meskipun nanti pertunjukan kita nggak ada yang menonton, ya sudah, nggak usah dipikirin, ucap Wiryo sambil duduk santai. Singkat cerita, setelah obrolan singkat bersama Rahayu malam itu, akhirnya pertunjukan yang diadakan di Desa Talo tersebut tetap dilanjutkan. Desa Talo, Sabtu jam 3 sore.
Sore itu rombongan Wiryo sudah sampai di desa Talo yang memang berjarak cukup jauh dari tempat tinggalnya. Setelah semua dipersiapkan, Wiryo pun duduk tenang di samping orang-orang yang sedang menggali tanah untuk mempersiapkan atraksinya. Pertunjukan kita yang biasanya hanya muter-muter di desa, sekarang udah di luar desa ya Mbah. Lama-lama kita bisa melakukan pertunjukan di luar kota loh, ucap Prasojo terlihat senang. Pikiranku kok nggak enak yo. Di daerah sini sepertinya banyak ilmu hitam. Aku jadi khawatir pertunjukanku nanti diganggu, ucap Wiryo dengan matanya yang melirik ke kanan dan ke kiri. Terus bagaimana ini Mbah? Kita lanjut apa enggak? Kalau Mbah Wiryo nggak yakin, mending kita nggak lakukan atraksi apapun. Daripada bahaya, ucap Prasojo menambahkan. Dan dengan tidak menjawab ucapan Prasojo, Wiryo hanya diam dengan sesekali tetap melirik ke kanan dan ke kiri. Dan disitulah tiba-tiba Wiryo dikejutkan dengan datangnya Pak Lurah Desa Talo yang terlihat menyapa Wiryo dan semua anggotanya. Gimana, aman ya? Ucap Pak Lurah sambil tersenyum pelan. Aku sebenarnya kurang sreg Pak, bagaimana kalau nanti kita hanya tari-tarian saja? Atraksi pendem tidak usah kami lakukan. Loh, yang bener aja. Rugi dong, lagian apa sih yang kamu khawatirkan? Ucap Pak Lurah terkejut. Aku merasakan di daerah ini sepertinya banyak dukun ilmu hitam Pak. Aku khawatir pertunjukanku nanti diganggu, ucap Wiryo mencoba menjelaskan keadaan kepada Pak Lurah. Namun sayangnya, bukannya didengar dan mencari solusi bagaimana enaknya, Pak Lurah malah terkesan mengintimidasi Wiryo dengan mengatakan bahwa semuanya aman. Di desanya sudah menjadi tanggung jawab Pak Lurah, dan selain itu rombongan Wiryo juga sudah dibayar dengan lunas. Karena Pak Lurah yang sudah tidak bisa diajak untuk bicara dan cenderung untuk mengancam rombongan Wiryo, akhirnya Wiryo pun memutuskan untuk tetap melakukan pertunjukan dengan tetap menampilkan atraksi pendam kubur tersebut. Singkat cerita, setelah semuanya selesai dipersiapkan, tepat pukul 8 malam, rangkaian pertunjukan Wiryo pun akhirnya mulai dijalankan. Awalnya pertunjukan dimulai dengan tari-tarian dan beberapa atraksi imul kebal seperti biasanya. Semua penonton yang datang pun terlihat sangat menikmati dengan raut wajah yang terlihat kagum dengan apa yang ditampilkan oleh rombongan Wiryo. Namun sayangnya semua itu berbanding balik dengan Wiryo. Selama pertunjukan berlangsung, Wiryo hanya duduk diam sambil keringatnya yang keluar sudah sangat banyak sekali. Menandakan jika waktu itu Wiryo sedang menahan beban yang sangat berat. Mengetahui semua itu, seluruh rombongan tersebut, Rahayu dan Prasojo yang sebelumnya tenang melakukan pertunjukan, malam itu perlahan mulai khawatir dengan semuanya. Karena mereka tahu, ibarat sebuah kendaraan, Wiryo adalah seorang pengemudi yang dimana bertanggung jawab keselamatan mereka. Dan mereka semua adalah penumpang yang ada di tangan Wiryo. Oleh karena itu, ketika Wiryo sudah duduk diam dan terlihat tidak tenang, seluruh rombongan pun nampak kebingungan. Namun sayangnya, karena banyaknya tekanan agar pertunjukan tersebut terus dilakukan, akhirnya pertunjukan tersebut berlanjut hingga akhirnya waktu atraksi puncak itu pun tiba, tepat sekitaran pukul 11.45 malam. Seperti biasanya, Wisnu yang telah dipersiapkan oleh semua rekan-rekannya. Di sisi lain, di dalam rumah Wiryo, Wilujeng yang sedari tadi sudah duduk bersiap di depan keranda. Malam itu nampak sudah bersiap dengan semua sesajen yang dibutuhkan juga. Hingga akhirnya pukul 12 malam, Wilujeng pun mulai memejamkan mata dan mulai membaca doa-doanya. Tapi anehnya, baru saja Wilujeng menutup mata dan mulai membaca doa, Wilujeng mendengar suara pintu utama rumahnya yang sebelumnya sudah menutup. Malam itu tiba-tiba terdengar suara seperti ditutup dengan sangat keras, padahal nyatanya sebelum Wilujeng melakukan ritualnya, dia sudah memastikan jika semua pintunya sudah dalam keadaan tertutup rapat. Mendengar hal itu,
Wilujeng seketika terkejut, jantungnya seketika berdetak kencang. Dengan pikirannya mulai terganggu dan tidak konsentrasi. Waduh, baru mulai kok sudah kayak gini, pikir Wilujeng dengan terus membaca doa-doanya. Dan tidak berhenti di situ saja. Belum lama Wilujeng duduk bersila dengan telinganya sendiri. Ia mendengar suara lompatan yang setelah ia dengar dengan lebih teliti lagi, suara lompatan tersebut adalah suara lompatan pocong. Dan tidak hanya satu dua. Wilujeng waktu itu mendengar jika ada beberapa pocong yang terdengar sedang mendekatinya. Brek, brek, brek. Dengan tetap menguatkan perasaannya, Wilujeng tetap mencoba fokus dengan doanya meskipun dia tahu sejak awal memang semuanya akan berjalan dengan berat. Kok gak seperti biasanya sih? Malam ini pikiranku kok gak enak yo. Dan aku sesak. Sepertinya energi yang datang malam ini sangat besar. Pikir Wilujeng dengan kini perlahan dia mulai mencium aroma serimpi yang dimana aroma serimpi adalah parfum khas yang digunakan untuk orang mati atau jenazah yang hendak dikuburkan. Di sisi lain, Wisnu nampak sudah pingsan di atas panggung. Dengan kini, setelah terlihat selesai dimandikan, Wisnu terlihat digotong oleh beberapa orang ke arah lubang yang telah disiapkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan sesampainya di dalam lubang, setelah Wisnu diletakkan dan prasetyo mengumandangkan azan, pemandangan Wiryo teralihkan dengan adanya sosok nenek-nenek tua yang terlihat duduk jauh dari kerumunan penonton. Sosok nenek-nenek tersebut terlihat duduk dengan menatap wajah Wiryo dengan tatapan penuh dendam. Karena perasaan Wiryo yang tidak enak, akhirnya Wiryo pun menghampiri sosok nenek-nenek tersebut dengan maksud hati ingin menyapanya. Namun sayangnya, ketika Wiryo sampai di depan nenek-nenek tersebut, jantung Wiryo seketika berdetak kencang. Karena jika dilihat dari dekat, nenek-nenek tersebut terlihat memiliki wajah yang cukup hancur. "Kamu siapa? Kok aku sepertinya kenal?" sapa Wiryo basa-basi. "Jangan lanjutkan pertunjukanmu," ucap nenek-nenek tersebut sambil tersenyum menyeramkan. Tapi sayangnya, belum sampai Wiryo menjawab ucapan nenek-nenek tersebut, Wiryo tiba-tiba dipanggil oleh Rahayu dari kejauhan. Mbah Wiryo ngapain ngomong sendiri di situ? Ayo cepat ke sini. Wisnu sudah dikuburkan," teriak Rahayu. Dan disitulah, ketika Wiryo menoleh, Wiryo seolah baru tersadar jika sosok nenek-nenek yang sebelumnya ada di depannya tersebut, malam itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Dan tidak sekedar menghilang. Di telinga Wiryo juga sempat mendengar sebuah bisikan yang berisikan ancaman. Jika Wiryo terus melakukan pertunjukannya, akan ada nyawa yang akan terancam. Puncaknya, dengan ditarik oleh Rahayu, akhirnya Wiryo pun tetap melakukan proses atraksi yang kini Wisnu yang sudah mulai dikubur dengan tanah. Jam 1 dini hari. Di rumah Wiryo. Suara pintu utama rumah yang terdengar digedor oleh seseorang. Dengan mencoba tidak menghiraukan malam itu, Wilujeng mencoba terus membaca doa dengan nafas yang terasa semakin lama sudah semakin susah dihembuskan. Dan tidak hanya itu, pundak Wilujeng yang juga terasa berat seperti sedang menggendong seseorang juga sudah menandakan jika prosesi jaga arwah malam itu menjadi prosesi jaga arwah yang paling berat yang pernah dia lakukan. Dengan terus mendengar suara gedoran pintu, ditambah tubuh Wilujeng yang terasa seperti sedang dibombardir oleh makhluk tak kasat mata. Wilujeng malam itu mencoba terus bertahan karena dia pun tahu jika dia gagal melakukan prosesi ritualnya, nyawa Wisnulah yang akan menjadi taruhannya. Namun sayangnya, semuanya memang tidak semudah yang dibayangkan. Tepat pukul 2 dini hari, Wilujeng yang sebelumnya selama prosesi jaga arwah, dia tak pernah membuka matanya.
Waktu itu akhirnya dia membuka mata. Hal itu memang sengaja dia lakukan karena saat itu leher Wilujeng terasa seperti sedang dicekik oleh seseorang. Merasakan semua itu, akhirnya Wilujeng membuka mata yang ketika dia membuka matanya, Wilujeng benar-benar merasa di puncak ketakutannya. Karena asal kalian tahu, malam itu Wilujeng tiba-tiba berada di tengah kerumunan pocong. Di situ, dengan sekuat tenaga, Wilujeng seketika berteriak histeris dan pergi beranjak dari ritualnya. Namun sayangnya, tidak hanya pocong, tubuh Wilujeng tiba-tiba sudah didekap oleh seseorang genderuwo yang terlihat sedang menjelati tubuh dan wajah Wilujeng. Di sisi lain, di tempat pertunjukan, Wiryo yang sebelumnya duduk tenang, perutnya tiba-tiba terasa dipukul oleh seseorang dari dalam. Dan tidak hanya itu, darah yang keluar dari hidungnya ditambah rasa panas yang terasa di sekujur tubuhnya sudah menandakan jika malam itu ada sesuatu yang sedang menyerang tubuh Wiryo. Karena merasa tidak enak, akhirnya Wiryo pun berlari kencang menuju ke arah lubang gali. Lalu dengan sigap, Wiryo pun mulai menggali sendiri dengan maksud ingin membongkar galian tersebut dan membatalkan atraksinya. Mengetahui hal itu, Prasojo dan semua rekannya pun terlihat ikut berlari mengikuti Wiryo. Lalu dengan cepat mereka membantu Wiryo membongkar galian tempat Wisnu dikubur tersebut. "Ada apa, Mbah? Kok dibongkar? Ini kan masih jam 2, ucap Prasojo. "Sudah, kita batalkan saja semua ini. Ada yang mengganggu pertunjukan kita." Dan puncaknya, setelah galian tersebut dibuka, semua orang yang ada di tempat tersebut seketika tercengang karena ini. Dengan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat tubuh Wisnu sudah dalam keadaan gosong seperti telah terbakar bara api. Dan tidak hanya itu, setelah terbakar, tubuh Wisnu terlihat bergerak-gerak sendiri dengan raut wajah yang tersenyum sambil menatap ke arah Wiryo. "Bajingan, benar dugaanku, ada yang mengganggu pertunjukanku. Awas kau, siapa saja yang mengganggu akan kuhabisi," teriak Wiryo sambil menoreh ke kanan dan ke kiri, menandakan jika malam itu yang menunggu pertunjukannya adalah salah satu warga dari desa Talo tersebut. "Cepat bawa Wisnu ke dalam dan tenangkan," teriak Wiryo yang ternyata Wisnu tersebut sedang dalam keadaan kesurupan. Dan singkat cerita, setelah berhasil menenangkan dan menyadarkan Wisnu dari kesurupannya, akhirnya Wisnu pun kembali tidak sadarkan diri dan bisa dikatakan Wisnu saat itu hanya dalam kondisi meninggal dunia karena arwahnya masih berada di tempat lain. Dengan sigap, Wiryo pun meminta Prasojo untuk mengantar dirinya pulang karena sepertinya Wiryo pun juga mengetahui jika di rumahnya sedang terjadi serangan. "Ayo cepat, antar aku pulang sekarang. Kalau kita terlambat, Wisnu akan benar-benar meninggal dunia," teriak Wiryo kencang. Singkat cerita, akhirnya Wiryo dan Prasojo pun kembali pulang dengan mengendarai sepeda motor. Puncaknya, sesampainya Wiryo di rumahnya, perasaan Wiryo pun seolah semakin tidak karuan. Karena waktu itu kondisi rumah Wiryo sudah terlihat sangat berantakan dengan seluruh perabotan yang juga sudah berceceran tidak karuan. Begitu juga dengan keranda mayat yang sebelumnya tertata rapi di ruang ritual. Waktu itu juga sudah ditemukan dalam keadaan terbalik dan berantakan. Mengetahui semua itu, Wiryo pun seketika terkejut. Jantungnya berdetak kencang dengan pikiran yang sudah tidak karuan. Nduk, Wilujeng!" teriak Wiryo kencang dengan dia yang mulai masuk ke dalam rumahnya bersama Prasojo. Dan disitulah akhirnya Wilujeng sudah ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan seluruh tubuhnya sudah dipenuhi luka lebam. Mengetahui semua itu, Wiryo pun segera
membawa Wilujeng ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan insentif. Begitu juga dengan Wisnu. Setelah dia berhasil disadarkan, akhirnya Wisnu pun sudah dibawa ke rumah sakit agar luka bakar di sekujur tubuhnya bisa segera terobati. Dan puncaknya, setelah kejadian itu, pertunjukan di desa Telok Malam itu seketika dihentikan dengan beberapa anggota Wiryo yang terlihat marah dan tidak terima karena pertunjukannya telah disabotase oleh seseorang. Ya mungkin di atas Wiryo masih ada orang yang lebih sakti lagi. Cukup dengan sedikit gangguan ilmu hitam, atraksi tersebut memang bisa digagalkan. Untuk itu, silaturahmi, berpamitan, atau bisa dikatakan meminta izin kepada sesepuh desa setempat jika hendak melakukan pertunjukan, rasanya sebuah hal mutlak agar kejadian seperti diganggu oleh disabotase tidak sampai terjadi lagi, kata saksi. Dan akhir cerita, setelah hari itu berlalu, akhirnya Wiryo sudah jarang sekali mengambil job pertunjukan jika dilakukan di luar daerahnya. Karena selain berbahaya, banyaknya potensi gangguan dari pihak luar juga menjadi pertimbangan sendiri jika atraksi tersebut memang tidak seharusnya dilakukan. Kok bisa semua itu terjadi ya Mbah? Tanya Prasojo. Ya, pertunjukan kita diganggu oleh dukun desa Talo. Mereka sengaja menyerang Wilujeng agar ritual jaga arwahnya gagal. Kan kalau ritual jaga arwah gagal, roh Wisnu akan diganggu oleh makhluk halus dan kebingungan. Bisa-bisa dia tidak kembali lagi ke tubuh aslinya, terang Wiryo pelan. Kok tega yo orang melakukan semua itu kepada kita? Imbuh Prasojo. Aku juga nggak tahu Pras. Sudahlah, biarkan saja. Mulai saat ini kita nggak usah ambil job jauh-jauh wes ya. Dan kita pikir-pikir lagi saja sebelum melakukan atraksi ini. Ini bisa jadi pelajaran dan contoh buat kita semua bahwa atraksi itu memang berbahaya. Tutup Wiryo dengan tatapan matanya yang terus menatap Wilujeng yang waktu itu masih berbaring lemas di rumah sakit. Dan singkat cerita, setelah kejadian itu, Wilujeng sudah tidak lagi mau menjaga arwah ketika Wiryo melakukan pertunjukannya. Selain trauma, sepertinya Wilujeng sengaja melakukan agar Wiryo berhenti dari kegiatannya. Seiring berjalannya waktu, Wiryo terlihat sudah tidak lagi melakukan atraksi tersebut. Kini pertunjukan hanya dipenuhi dengan tarian bela diri dan berupa atraksi-atraksi kecil. Hingga cerita ini ditulis, pertunjukan kesenian bela diri yang mempertontonkan atraksi di kubur hidup-hidup tersebut sepertinya masih ada dan masih terjadi. Selain mengagumkan, pertunjukan tersebut memang patut kita beri apresiasi karena selain memberikan hiburan juga melestarikan kesenian adat, budaya, dan tradisi. Dan terlepas dari apakah yang dilakukan dalam atraksi di kubur hidup-hidup tersebut, sebuah trik atau memang benar-benar ada campur tangan makhluk halus, semua itu kembali ke kepercayaan kita masing-masing. Yang jelas, di sini kami hanya membagikan sebuah cerita yang memang pernah kami dengar dan kami lihat dengan mata kepala kami sendiri. Semoga dengan adanya cerita ini bisa menjadi pelajaran dan sekaligus bisa menambahkan pengetahuan tentang kesenian, adat, dan budaya kita yang memang sangat beragam. Terima kasih teman-teman, semoga cerita ini menemani hari-hari kalian. Semua nama, tempat, waktu dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf bila ada kesamaan. Terima kasih.